Halo semuanya, pada video kali ini gue akan membagikan skema box NTX KTV 112 yang sebenarnya merupakan skema box two-way standar yang gue konsep seperti speaker karaoke pada umumnya. Dan kotak biasa di sini sengaja dipilih agar lebih mudah dalam proses pembuatannya. Meskipun secara tampilan mode semi trapesium akan terlihat jauh lebih menarik, namun dari segi kekuatan, mode kotak biasa akan jauh lebih menjanjikan. Dan skema ini dikhususkan untuk transducer speaker ACR dengan tipe 12500 Black revisi 0, produksi 9 Oktober tahun 2024. Tanpa berlama-lama, sekarang langsung kita ulas aja spesifikasi teknis dan TS parameternya. Kita mulai dari ukuran transducer speakernya. Untuk diameter lubang pada box, ini ukurannya 274 mm dan pada penerapannya nanti bisa digenapkan di 276 mm. Ukuran magnet 145 mm, ukuran total dari magnet hingga gasket 118,5 mm, ketebalan gasket 5,5 mm, ukuran antara baut 294 mm, ukuran terluar 305 mm. Mungkin masih ada istilah yang salah dari cara penyebutannya, dan di waktu berikutnya akan terus gua coba untuk perbaiki. Sekarang kita beralih ke spesifikasi teknis dan TS parameternya. Kita mulai dari spesifikasi teknis. Untuk nominal diameter, ini ukurannya 304,8 mm atau 12 inci. Impedansinya 8 ohm, maksimum power 450 watt, rentang frekuensi mulai dari 55 sampai 6000 Hz. Untuk sensitivitas pada 2,83 volt per 1 meter, ini 97 dB. Ukuran voice coil-nya 49,5 mm atau 1,9 inci. Untuk spesifikasi teknis lanjutan bisa dilihat sendiri. Sekarang kita beralih ke spesifikasi utama, yaitu TS parameternya. Untuk Fs ini 55 Hz, DCR 5,6 ohm, KTS 0,76, Cache 0,84, KMS 7,86, MMS 47 gram, GMS 1,17 mm per Newton, BL 10,5 Tesla meter, fast 63,8 liter, efisiensi 1,29%, SD 514,7 cm persegi, XMAX 5,65 mm. Dan untuk jenis box speaker, jika kita mengacu pada referensi ABP, ini tentu bisa digunakan pada box dengan ataupun tanpa lubang angin. Karena untuk ABP-nya, ini sekitar 65,47 atau kita bulatkan aja di 65,5. Cara mengetahui ABP ini juga udah pernah dibahas pada video yang akan gue selipin di pojok kanan atas video ini, atau nanti bisa juga dicek pada kolom deskripsi. Di sini kita juga bisa melihat respon frekuensi dan impedansi dari speakernya. Dan untuk hasil yang ideal, tentu sebaiknya gunakan aja skema yang udah disediakan oleh pabrikan ini. Tapi jika referensi yang gua bagikan ini dirasa cukup untuk jadi salah satu opsinya, sekarang kita masuk aja ke rincian semuanya. Untuk rincian semu, poin yang gua gunakan di sini adalah
170 watt pada minimum impedansi 5 ohm. Dan ini tentu belum ditambah dengan daya yang akan digunakan oleh tweeternya. Lalu untuk rekomendasi titik potong bawahnya itu di 65 Hz. Kemudian untuk puncak SPL-nya, ini diperkirakan mencapai sekitar 122 desibel. Semua ini merupakan rincian semu, jadi bisa lebih baik atau bisa aja lebih buruk dari yang diperkirakan. Karena efisiensi akhirnya itu juga akan bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor, apakah itu kerapian dan kepresisian dari pembuatan box, kualitas bahan, hingga equipment yang digunakan. Sebelum melanjutkan, harap baca deskripsi video karena ada beberapa informasi tambahan terkait bahasan yang ada pada video ini. Dan berikut referensi yang gua gunakan dalam mendesain skema box speakernya. Jadi dari transfer function magnitude ini kita bisa melihat meskipun dipotong di 65 Hz, frekuensi 51 Hz ini udah bisa direspon pada minus 3 dB dan 57 Hz pada 0 dB. Kemudian untuk respon dari portnya, dengan daya 170 watt, pergerakan udara pada port puncaknya diperkirakan sekitar 15,1 meter per detik. Sementara untuk gain yang dihasilkan oleh port kurang lebih seperti ini. Jadi secara teori, di sini port akan membantu dalam merespon frekuensi hingga sekitar 36 Hz pada minus 3 dB. Sekarang langsung kita bahas aja skemanya. Untuk multiplex, ini menggunakan multiplex dengan ketebalan 15 mili. Kita mulai dari tinggi, jadi tinggi box ini adalah 600 mili, panjang ke belakang 520 mili, kemudian lebarnya 360 mili. Yang perlu diingat, ketiga poin ini merupakan ukuran terluarnya. Sekarang kita beralih ke ukuran internalnya. Ukuran dari sudut ini sampai ke sudut ini ukurannya 445 mili. Untuk setiap portnya, ini menggunakan ukuran dengan tinggi 250 mili dan lebarnya 40 mili. Sementara untuk kedalamannya, ini 110 mili. Kemudian pada bagian ini ditambahkan penguat berupa sekat dengan bentukan seperti ini. Untuk ukurannya 180 mili dengan ketebalan 30 mili. Biar lu nggak ragu, 30 mili ini merupakan hasil penggandaan dari dua potong multiplex 15 mili. Lalu untuk dudukan dari speakernya ini menggunakan dua lapis, satu sebagai dudukan utama dari transdusernya dan satu lagi sebagai penguat dari dinding luarnya. Lalu untuk handle, jika lu ingin menggunakan handle triplek seperti ini, akan lebih baik jika sudut luar dan dalamnya dibentuk seperti ini. Ini bertujuan untuk aerodinamika, jadi nanti silahkan di custom aja sesuai dengan kebutuhannya. Sementara untuk horn tweeter yang digunakan pada pemodelan ini adalah horn tweeter dengan mode RCF dengan ukuran 25x25 cm. Dan jangan lupa dengan crossover pasif yang menggunakan komponen terbaik. Ini bertujuan agar hasil akhirnya itu bisa jauh lebih optimal. Kalau bisa ya tentu dengan mendesain crossover pasif sendiri sesuai parameter yang udah gua sampaikan. Karena ini untuk outputnya tentu akan jauh lebih maksimal.
Jadi segitu aja untuk skema dari Box NTX KTV112, khususnya untuk transducer speaker ACR dengan tipe 12500 Black. Jika nanti lu punya link review dan video check soundnya, silahkan bagikan aja pada kolom komentar agar bisa dijadikan referensi juga buat teman-teman yang lainnya. Terima kasih untuk lu yang udah nonton sampai detik ini. Bagaimana tanggapannya terhadap skema yang gua bagikan kali ini? Sampaikan aja pada kolom komentar, biar kita sama-sama bisa belajar agar lebih baik lagi. Dan seperti biasa, jika lu suka dengan bahasannya, silahkan like dan share aja videonya ke teman-teman lain yang sekiranya juga suka dengan topik yang sama. Untuk lu yang udah berlangganan, terima kasih banyak atas dukungannya. Dan untuk lu yang belum berlangganan, jika berkenan, bantu subscribe-nya. Jangan lupa untuk baca kolom deskripsi dan kunjungi juga tab komunitas untuk mendapatkan informasi dan update terbaru. Jadi ya segitu aja, dan kita ketemu lagi pada video yang lainnya.